Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mereaksi video dari Dondi Tan. Seperti biasa Dondi Tan menafsirkan Alkitab agama lain seenak udelnya. Padahal di lain waktu dia katakan begini. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Faktanya justru dia menafsirkan ayat kitab suci orang lain menurut pendapatnya sendiri. Memang susah dipegang kata-kata para polemikus ini. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Berani minum racun? Enggak. Kenapa? Ada ayatnya kok. Matilah. Ada ayatnya, lu bakal selamat kalau minum racun. Kan udah nggak tahu. Oh berarti kata. Nah sekarang pendeta berani nggak? Nah, iya. Nah gitu ya. Ini sebentar nih. Ayat 18 nih. 18 nih. Apa katanya? Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau dipatok ular berarti kan minum racun kan nggak mati kan? Berarti Iya, kan? betul. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, berarti kalau mereka beriman kepada kitab ini, harusnya mereka berani dong minum racun. Iya. Mau sengaja atau tidak sengaja harusnya berani Betul, dong. Betul. Ada nanti yang bilang, oh itu kan kalau minum racun nggak disengaja atau mau dicelakain orang baru dia nggak mati. Nah ayat ini buat apa gitu loh? Kalau dia percaya dengan ayat ini, mau disengaja mau nggak disengaja, harusnya berani Iya, dong. betul, nggak Gitu. usah takut. Ada nggak yang berani? Barusan kita dengarkan bersama Dondi Tan mengutip Markus 16 ayat 18. Lalu dia menafsirkan bahwa ayat itu memberi jaminan pada orang Kristen, jika minum racun tidak mati. Kembali lagi, akibat cuma comot ayat, dan tidak bisa baca secara komprehensif, beginilah jadinya. Padahal, jika kita melihat apa yang dikatakan Markus 16 ayat 9-20. Yesus sedang menjanjikan penyertaan kepada mereka yang memberitakan Injil. Kita bisa membacanya dalam ayat 17 dan 20. Di sana ada kata yang diulang yaitu menyertai. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ngomong-ngomong, para murid-murid Yesus adalah manusia yang bisa mati. Ayat dalam Markus tidak memerintahkan untuk bunuh diri. Tetapi janji penyertaan ini hanya dalam pengabaran Injil. Karena setan juga bekerja melalui orang-orang untuk membunuh para murid tersebut. Banyak murid Yesus mengalami kematian yang sadis karena dibunuh. Kematian mereka adalah akhir dari tugas mereka, meskipun di banyak kesempatan mereka diluputkan dari kematian. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyelamatkan mereka, tapi Tuhan izinkan mereka beristirahat. Ada beberapa contoh janji penyertaan Tuhan yang tergenapi saat mereka memberitakan Injil, sesuai dengan janji dalam Markus 16 ayat 15-20. Pertama, tidak mati digigit ular. Kisah Para Rasul 28 ayat 5-6. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Kedua, berbicara dengan bahasa yang baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 6. Maka penulah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 3. Menyembuhkan orang sakit. Kisah Para Rasul 9 ayat 33-34. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau.
Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Jika Donditan ngotot bahwa Markus 16 adalah perintah minum racun, kenapa dia tidak membuktikan pernyataan Nabi pada hadis berikut? Apakah dia berani? Karena sesuai dengan hadis Nabi, makan 7 butir kurma ajwa akan terhindar dari racun dan sihir. Untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar percaya Muhammad sebagai Nabi, tentunya harus kita uji pernyataannya, seperti pada hadis berikut. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 5025. Rasulullah bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Hadis Sahih Muslim nomor 3814 juga mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan celaka oleh racun maupun sihir. Jadi, menurut hadis Nabi, dengan hanya memakan 7 butir kurma ajwa bisa terhindar dari racun dan sihir. Apakah Donditan berani membuktikan pernyataan sang Nabi? Menurut saya sepertinya jangan, soalnya Nabi yang mengajarkan cara menangkal racun dengan makan kurma justru mati akibat racun. Bukan saya loh yang katakan itu. Mari kita dengar Ustadz Abdul Somad bacakan hadisnya. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian, jadi yang mengatakan Nabi mati diracun adalah hadis yang dibaca oleh Ustadz Abdul Somad. Kalau saya bilang sama Pak Pendeta, jangan sekali-sekali minum racun atau berani pegang ular, dipatok ular, hanya karena ayat ini. Jangan, saya bilang, jangan mau, saya bilang gitu. Bukan karena saya bilang Pak Pendeta tidak beriman kepada Yesus, tapi karena ayat ini semuanya palsu. Nah, bagaimana tahunya kita ini ayat yang tidak asli? Dari ayat ke-9 sampai 20, ini kalau kita cek di manuskrip yang kuno, sekarang kita bisa buka di internet, kodeks-kodeks yang dari abad ke-4, itu bisa dibuka. Ayat-ayat ini nggak ada, gitu. Oh, ditambahin ya. Tambahan. Barusan kita dengarkan bagaimana Donditan katakan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah ayat-ayat palsu. Inilah akibatnya kalau baca cuma separuh. Dia pikir manuskrip Alkitab cuma satu saja. Dia hanya berpatokan pada satu manuskrip saja. Berikut penjelasan dari Brother Louis untuk topik ini. Dalam menjawab tuduhan ini, ada 5 hal yang harus kita ketahui. Pertama, naskah kuno Perjanjian Baru itu tidak hanya Kodeks Sinaiticus, tetapi ada naskah-naskah yang lain juga. Ada lebih dari 1.600 naskah bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru yang masih terpelihara sampai saat ini. Yang terkenal diantaranya adalah Kodeks Alexandrinus dan Kodeks Washingtonianus. Kodeks ini berasal dari abad yang keempat dan abad yang kelima, dan semuanya berisi Markus 16 ayat 9-20. Dari ribuan naskah ini, hanya 2 naskah yang tidak berisi Markus pasal 16 ayat 9-20, dan 2 naskah ini dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa Markus pasal 16 ayat 9-20 palsu. Saya rasa ini nggak fair, guys. Analoginya gini, kalau Anda memiliki buku Undang-Undang Dasar 45 dan salinan buku Undang-Undang 1945 ini ada 1.000 salinan yang berisi lengkap, lalu ada 2 buku yang salinannya tidak lengkap, mungkin karena salah kopi dan lain-lain. Lalu Anda memakai 2 buku ini untuk menjudge 1.000 buku yang berisi lengkap tentang Undang-Undang Dasar, lalu mengatakan yang 1.000 buku itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Jelas enggak, guys. Ini namanya kurang baca buku. Ada 1.600 manuskrip yang lengkap, tetapi dibaca hanya 2 buku yang nggak lengkap lagi. Kedua, kita harus tahu bahwa tidak adanya Markus 16 ayat 9-20 dalam Kodeks Sinaiticus bukan karena dipalsukan, tetapi memang karena tidak lengkap.
Mengapa bisa demikian? Sebab memang naskah kuno ini ditemukan secara terpisah. Tetapi naskah-naskah yang terpisah ini pada akhirnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Misalnya, Markus 16 ayat 9-20 tidak terdapat di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi terdapat dalam Kodeks Alexandrinus. Maka Kodeks Alexandrinus melengkapi Kodeks Sinaiticus. Demikian pula dengan naskah-naskah yang lainnya. Asal tahu aja ya, isi Kodeks Sinaiticus itu sama persis dengan Alkitab yang saat ini kita pegang, isinya dan maksudnya loh. Memang ada beberapa ayat yang tidak dimuat dalam kodeks ini. Ketiga, kita harus tahu bahwa merujuk kepada Kodeks Sinaiticus tidak membuktikan bahwa Alkitab itu palsu. Sebab yang namanya dipalsukan itu berarti isi dan tujuan ayat itu berbeda sama sekali. Tetapi kan tidak ada perbedaan sama sekali maksud dan tujuan ayat-ayat di dalam Kodeks Sinaiticus dengan naskah-naskah yang lainnya. Bahkan tidak bertentangan sama sekali. Kalau palsu itu contohnya begini loh. Kan dalam Markus 16 ayat 6 dikatakan bahwa Yesus itu bangkit. Nah, kalau ada kitab yang datang kemudian lalu bilang Yesus itu tidak bangkit, ini baru namanya palsu. Karena isinya berbeda sama sekali dengan Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Alexandrinus. Bahkan beda dengan 1.600 naskah yang lainnya. Bisa paham kan? Keempat, kita harus tahu isi dalam Markus 16 ayat 9-20 yang menceritakan tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid, kisahnya pun sama dan tidak bertentangan dengan kisah dalam Injil yang lainnya. Misalnya dalam Injil Matius 28 ayat 16-20, Lukas pasal 24 dan Yohanes pasal 20-21. Jadi kisah di dalam Markus 16 ayat 9-20 ini tetaplah valid guys, sebab kisahnya pun sama dengan Injil-Injil yang lainnya. Kelima, kita harus tahu bahwa bapak-bapak gereja sejak abad yang kedua dan ketiga sudah mengutip ayat-ayat dari Markus 16 ayat 9-20 ini. Santo Papias misalnya yang wafat tahun 120, salah seorang murid Rasul Yohanes, dalam tulisannya mengatakan tentang Justus Barsabas yang disebut dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 23 yang meminum racun namun tidak mati. Kisah ini tercatat dalam Santo Papias Explanation of the Lord's Sentence dalam halaman 110-140. Dan pernyataan ini dipertahankan oleh Santo Irenaeus, Eusebius, Philip dari Side, Santo Apollinaris, dan Andreas dari Kaisarea. Nah, Santo Papias ini mengutip di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-18. Bapak gereja yang lain yang mengutip ayat ini adalah Santo Hippolytus 220. Santo Hippolytus menyatakan bahwa seseorang harus mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebelum makan apapun yang lain, sebab jika mengambil bagian dengan iman maka bahkan jika racun maut atau dalam bahasa Yunaninya Thanasimon diberikan kepadanya, sesudah itu ia tak mendapat celaka. Santo Hippolytus menggunakan kata Yunani Thanasimon yang digunakan dalam Markus 16 ayat 18. Kalau Markus pasal 16 ayat 9-20 ini palsu, lalu mereka bagaimana bisa mengutip ayat ini? Kan nggak mungkin. Dengan argumentasi yang hanya memakai minim sekali referensi. Masihkah Anda percaya bahwa Markus 16 ayat 9-20 adalah palsu? Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christophel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau sepertinya Donditan kurang ganti literasi. agama menjadi Islam, Dia hanya menjadi seorang berpatokan mu'alaf, pada satu beliau manuskrip, mengganti namanya sementara menjadi kita punya Kainama. banyak manuskrip. Beliau adalah Oke seorang pendeta teman-teman, yang demikian berpendidikan tanggapan tinggi kita terhadap yang pernyataan bersekolah Donditan. di S1 Semoga di menambah Sekolah Tinggi informasi Teologi teman-teman. Jakarta. Terima kasih Kemudian untuk dukungannya. beliau melanjutkan Tuhan Yesus S2-nya memberkati. di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha.
Aku bukan mantan pendeta gitu. Tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.